Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Kita mau bahas soal ini sebenarnya lanjutan sih dari video sebelumnya soal mewariskan gaya kepemimpinan ya. Eh, di kali ini saya kebetulan, ini kalau yang WA kemarin nonton ya. Jadi ada yang WA kemarin ya habis nonton video tentang leadership is a very personal journey itu. Ada yang nanya ya, kemudian bilang, wah ini relate banget dengan kondisi saya nih, saya juga baru mendapat amanah baru kepemimpinan, jadi rasa-rasanya pengen belajar, ada buku yang direkomendasikan nggak gitu. Saya kemudian tanya, kapan, saya perkirakan sih yang bersangkutan ini pernah baca Seven Habits, jadi saya nanyanya kapan terakhir kali baca Seven Habits, dibilang oh long time ago. Itu pun belum benar-benar baca, mungkin ya jawabannya. Jadi saya bilang coba deh mulai dari sana, nanti next stepnya ada lah gitu lanjutannya. Nah kenapa kok saya balik lagi ke Seven Habits gitu? Ada dua hal sebenarnya alasannya. Karena nonton nanti di video The Genius of Stephen Covey ya. Semua praktek kepemimpinan yang real, di dalam real itu bicaranya di tiap level gitu ya, itu prinsipalnya bisa di trace back ke Seven Habits. Prinsipalnya bisa di trace back ke sana. Jadi kalau kita paham Seven Habits dengan sangat baik, pahami definisinya, paham plus terus menerus berusaha mempraktekkan ya. Karena nggak perlu, saya bilang terus menerus juga kan tidak akan ada akhirnya, tapi kalau kita terus menerus berusaha mempraktekkan, maka itu akan jadi fondasi yang sangat strong untuk kita mempraktekkan perilaku kepemimpinan yang selanjutnya. Nah, tapi Seven Habits sendiri itu betul-betul alat bantu mengembangkan diri yang luar biasa. Jadi kalau di video sebelumnya saya bahas soal leadership is a very personal journey. Nah, alat bantu kita untuk menjalani personal journey itu adalah Seven Habits. Jadi bagi diri kita sendiri itu alat bantu yang luar biasa untuk terus-menerus mengembangkan diri sendiri. Sebab praktek kepemimpinan yang sesuai dengan posisi masing-masing itu kan sangat tergantung dengan posisi yang dipegang. Ya kan? Kalau saya lagi nggak punya posisi, maka saya belum tentu bisa mempraktekannya. Tetapi prinsipalnya yang berasal dari Seven Habits tadi selalu bisa dipraktekkan, saya punya ataupun tidak punya jabatan. Nah, itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, pemahaman kita tentang Seven Habits itu akan menguatkan, membantu kita memahami manusia dengan lebih utuh. Karena sebenarnya kerjaannya leaders itu kan membantu anggota timnya supaya bisa bertumbuh, berfungsi optimal sesuai potensinya, yang dalam bahasa Seven Habits ya highly effective people itu. Ya kan, orang yang berhasil again and again. Ya kan, kita kan berharap begitu ya, tim kita tuh berhasil again and again. Jadi dengan kata lain, tugas kita sebagai pemimpin adalah membantu tim kita mempraktekkan Seven Habits. Bener ya? Nah, karena itu penting buat kita untuk ya menggunakan Seven Habits itu di kepala kita selalu gitu. Karena simple. Seven Habits itu kan frameworknya sederhana. Alamiahnya orang tergantung, maka dia mesti naik level menjadi mandiri. Orang yang mandiri naik level menjadi bisa berkolaborasi. Orang yang bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama, sinergi, menghasilkan inovasi-inovasi, mesti terus continue mendevelop dirinya sendiri supaya bisa sustain keberhasilannya. Habit yang ketujuh. Memang begitu aja kan? Nah, semua masalah tim member kita itu bisa di-trace back ke Seven Habits itu. Contoh, leader mengeluhkan, anak buah saya kok baperan ya. Coba kira-kira habit berapa yang sangat terkait dengan kebaperan itu? Habit satu, ya kan? Anak buah saya kok suka mengeluh, masih juga habit satu, ya kan? Anak buah saya, ya senangnya itu ngomongin masalah terus, masih juga habit satu, lingkaran pengaruh, lingkaran kepedulian. Anak buah saya tuh kok kayaknya nggak ada gairah hidup,
seperti tidak punya tujuan hidup. Habit berapa tuh? 2. Ya kan? Anak buah saya tuh saya kasih inspirasi supaya karir berkembang, kok kayaknya nggak peduli, nggak terlalu berminat. Itu urusannya juga habit dia. Ya dia sendiri nggak punya end in mind, ya, misi dalam hidup yang ingin dia capai. Ya bagaimana mungkin dia bisa menarik kaitan antara pekerjaan dengan kehidupan dia. Anak buah saya tuh nggak tahu prioritas. Habit 3. Ya kan? Gitu. Tim member saya itu suka berantem. Udah lah, itu habit 4, 5, 6 ya kan. 45 lah mungkin ya. Suka berantem. Hubungan saya sama tim member saya tuh kayaknya kurang erat. Ya itu kan yang bang emosi lah bahasannya. Gitu kan. Jadi cukup banyak isu dalam tim itu bisa dipetakan menggunakan 7 Habits. Yang kalau kita pernah dan continue mengajarkan 7 Habits kepada tim kita, dari teori, kemudian dipraktekkan, kemudian didukung, dikuatkan, maka itu akan membuat tim kita juga terdevelop dirinya dan dia bisa menemukan dirinya, mencapai efektivitas sambil bekerja di tim kita. Maka 7 Habits sebenarnya ada tools yang powerful sekali untuk kepemimpinan. Bahkan kalau leader sudah memahami framework coaching misalnya, itu pemahaman 7 Habits itu kalau diubah dalam bentuk pertanyaan itu lama-lama akan melatih tim kita berpikir. Tim kita misalnya kebetulan mengeluhkan situasi yang nggak bisa dipengaruhi. Nah, terus kita cukup bertanya kan, oke, itu yang nggak bisa kita pengaruhi, apa yang bisa kita lakukan? Dengan pertanyaan seperti itu aja otomatis akan shifting tuh dari lingkaran luar ke lingkaran dalam gitu. Terus anak buah kita bikin ide macam-macam gitu ya, keren gitu kayaknya. Kemudian kita tanya, oke, ide ini nanti end in mind-nya apa? Pertanyaan yang rutin begitu akan membentuk pola pikir gitu. Oh iya, kalau mau ngobrol sama bos gua itu mesti mikirin end in mind-nya apa. Ya. Oke, di situasi banyak begini nih, first thing first dulu deh, mana yang big rock. Dengan pertanyaan yang begitu, itu akan mendidik dia untuk bisa prioritizing. Oke, kok kamu sering berantem? Kok kita susah banget ya mendekati PIC di sana ya, atau di klien ya? Apa kira-kira setoran yang bisa kita buat hubungan kita supaya lebih baik, lebih erat? Itu rekening bank emosi. Begitu aja, gitu ya. Ya nggak aja sih, tapi ya begitu sebenarnya ya. Saya theoretically begitu. Jadi bagi para leaders ya, kalau belum pernah mengisi diri dengan literatur kepemimpinan, saya sangat merekomendasikan baca 7 Habits ya, sambil dipraktekkan untuk diri sendiri, juga bisa dipraktekkan dalam konteks kepemimpinan. Sharing kepada tim membersnya, kemudian bantu mereka untuk mempraktekkan. Nah, sebagai tim leader saya sangat yakin, sadar nggak sadar kita pasti pernah mempraktekkan 7 Habits meskipun namanya beda atau nggak tahu namanya. Ya, jadi sebenarnya contohnya itu pasti udah ada di diri kita. Kalau nggak, kita nggak akan jadi leaders. Cuma nggak tahu namanya aja gitu. Nah, sehingga sebenarnya kita sudah bisa menjadi contoh hidup untuk level tim member kita. Jadi layak lah kalau kita ngajar, kemudian kita bantu tim kita. Nah, khawatir nanti ngomong doang, banyak ngomong padahal banyak kurangnya. Nah, itu yang kita bahas. 7 Habits itu judulnya habits. Habits itu satu, nggak pernah bisa kita bilang sudah. Ya, kan? Kita nggak bisa bilang, oh saya sudah menjalankan, nggak bisa. Karena itu harus dijalankan terus-menerus gitu. Yang kedua, ya dia menjadi dampak kalau sudah jadi habits. Sekali lagi, saya nggak pernah bisa bilang sudah juga, karena dia harus dijalankan terus-menerus sampai tidak disadari. Kalau masih dioyak-oyak, masih didorong-dorong sama orang, ya maka itu belum jadi habits gitu. Begitu teman-teman, moga-moga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.